Indonesia mendapatkan tarif hingga 32%, tidak hanya Indonesia, namun ada beberapa sejumlah negara di ASEAN pun juga menerapkan atau dikenakan tarif yang cenderung lebih tinggi. Tentu kita nantikan, Iqbal dan juga pemirsa, apakah IHSG ini bisa menguat pada perdagangan hari ini. Namun kalau kita lihat pada sesi perdagangan pertama setelah dibuka pukul 9 waktu Indonesia Barat, masih menunjukkan zona teritori merah atau pelemahan di level 5.912. Kami kembalikan kepada Anda, Iqbal, di studio. Baik, ini prediksinya memang terkoreksi di hari pertama perdagangan dan ini masih dalam posisi melemah seperti yang kami tampilkan di layar, Insan. Jadi kalau dari informasi yang Anda himpun, apa harapan investor kepada pemerintah Indonesia terkait hal ini, Insan? Ya, Iqbal, tadi kalau disampaikan oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, untuk penyesuaian terhadap perdagangan dari IHSG di Bursa Efek Indonesia ini memiliki beberapa harapan dan juga tujuan yang dilakukan. Kalau tadi kami sampaikan memang ada perubahan terkait mekanisme untuk KRB, auto rejection bawah, maupun juga mekanisme pemberlakuan trading hold atau penghentian perdagangan secara sementara ini memiliki harapan kepada investor untuk bisa memiliki waktu lebih banyak mencerna kondisi yang terjadi. Kalau kita lihat memang diharapkan pergerakan dari level IHSG ini tidak terbawa oleh arus kepanikan yang terjadi pada investor. Tentu akan kita nantikan apakah peraturan yang baru saja diubah mengenai trading hold maupun sistem ARB ini akan mampu mendongkrak IHSG. Namun kalau kami lihat sampai dengan saat ini memang belum ada tanda-tanda penguatan, masih bertahan di zona merah. Dan tadi Iman Rahman pun menyebutkan bahwa harapannya tidak hanya memberikan waktu tambahan ataupun waktu lebih terhadap investor untuk mencerna kondisi yang sedang terjadi, namun juga bisa berharapkan untuk meningkatkan likuiditas dari perdagangan dalam satu hari sehingga mampu mendongkrak level IHSG dalam satu hari perdagangan. Tidak hanya itu, Iqbal, tadi juga Direktur Bursa Efek Indonesia bersama dengan sejumlah regulator pun juga menyampaikan beberapa upaya untuk menangani ataupun menghadapi sejumlah tekanan ekonomi, baik ekonomi global maupun lokal. Tidak hanya berbicara mengenai perubahan mekanisme ARB maupun sistem trading halt. Namun ia juga sempat menyinggung bahwa sebelumnya pada saat kita mengalami trading halt di anjloknya 5%, regulator telah membolehkan untuk sejumlah emiten melakukan buyback tanpa melakukan RUPS, dan ini tadi disampaikan oleh OJK bahwa akan ada ataupun sudah terdaftar sekitar 15 emiten yang berencana untuk melakukan buyback terhadap sahamnya pada perdagangan setelah diperbolehkan oleh regulator untuk melakukan aksi buyback atau pembelian kembali saham mereka pada sesi perdagangan. Kami kembalikan pada Anda, Iqbal. Baik, Ihsan, mohon tetap standby kita dalam Breaking News Metro TV. Sementara kami akan hadirkan informasi berikut terlebih dahulu. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia melakukan pengaturan ulang terhadap mekanisme penghentian sementara atau trading halt. Pelaksanaan perdagangan efek menjadi 8% dari sebelumnya 5%. Aturan ini mulai berlaku untuk perdagangan saham sejak hari ini, Selasa 8 April 2025. Keputusan ini diumumkan pada Selasa pagi sebelum perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dimulai. Saat terjadi penurunan IHSG di atas 8% dalam satu hari yang sama, bursa akan memberlakukan trading halt selama 30 menit. Trading halt juga akan diberlakukan selama 30 menit apabila terjadi penurunan lanjutan hingga lebih dari 15%. Selanjutnya, BEI juga akan memberlakukan trading suspend bila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 20% apabila sampai akhir sesi perdagangan atau lebih dari satu sesi perdagangan setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Selain menyesuaikan mekanisme penghentian sementara perdagangan, BEI juga melakukan penyesuaian batasan auto rejection bawah atau ARB menjadi 15%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.